Masya Allah. Masya Allah nggak tahu awalnya. Kopi dulu Pak. Iya. Mau diminum. Ustaz, Salam, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Syukuran. Alhamdulillah ya kita bisa kumpul bareng lagi itu setelah beberapa lama, kayaknya jarang Alhamdulillah. kumpul-kumpul kayak gini ya. Ustadznya juga sibuk sih soalnya. Iya, Masya Allah. Ustadz. Lagi sibuk biasa pembukaan PPDB. Oh iya, Masya Allah. Oh udah dibuka Ustaz? Udah, Dari tahun alhamdulillah. 2006, 2026, 2027. 26, 27. Iya, iya. Pas kemarin nitip pesen pas tablik akbar ya. Apa tuh? Ah iya benar, Masya Allah. Alhamdulillah, Iya, syukur. iya, iya. Lain kali ini Ustadz, japri aja Ustadz. Alhamdulillah, nah Japri pas di akhir itu ya. Iya. Insya Allah. Mungkin bisa direncanakan next Ustadz. Ya. Biar nggak dadakan. Kalau brosur sih ada tersebar lah di titik-titik strategis. Itu semua jenjang udah buka Ustaz? Semua jenjang udah buka. Dari mulai Iya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, soalnya di sekolah-sekolah yang lain, apalagi pesantren, itu udah mulai buka bahkan dari Januari. awal-awal, enggak Januari dong, dari dari sebelumnya Agustus malah, Agustus akhir, Setahun September sebelumnya. awal tuh. Iya, udah Iya, mulai. jadi setahun sebelum, ya setahun sebelum atau 11 bulan sebelum ininya, sebelum apa awal masuknya pembelajaran itu. ya. Tapi biasanya trennya kalau Asuna itu gimana Ustadz? Cepet banyak yang daftar atau biasanya nanti nunggu mendekati ini baru banyak yang daftar? Nah itu nggak Trennya bisa gimana? ditebak ya. Oh, bisa diprediksi Nggak bisa ya. diprediksi karena Setiap tahun beda-beda, tiga kan? tahun belakang ini beda semua. Oh. Ininya apa sih istilahnya ritmenya tuh beda. 3 tahun yang lalu di awal budak. Nah, di tahun kemarin itu stabil gitu, stabil sampai akhir. Kalau sekarang ya Allah alam, kita lihat aja. Tapi pada akhirnya pas mau mendekati full gitu ya? Ya alhamdulillah di beberapa unit ya, nggak semua unit nggak semua unit sih. Nah yang di akhir-akhir banget itu Mahat Ali, Oh, Mahat Alim. Masya Allah. Terakhir Ya banget. jadi karena memang alhamdulillah di akhir dari pendaftaran itu dibuka kuota beasiswa untuk 10 ikhwan, 10 akhwat. Akhwat pertama. Beasiswa full itu. Woi, Full beasiswa sampai S1 lagi. Masya Allah. Tuh. Fasilitasnya, fasilitas asrama segala macam semua udah tinggal belajar aja lah. Iya. Gitu, insya Allah. Bisa full gitu Ustadz? Berarti ada yang backup atau gimana tuh? Alhamdulillah ada ya sebagian apa namanya wali santri atau wali murid yang lain gitu ada yang Menyokong ya? menyokong. Tapi maksudnya itu menyokongnya bukan berarti donatur tetap gitu ya, ada aja. Tapi Ada aja. bagian paling besarnya ya dari Masya Allah yayasan kita subsidi silang. Iya. Banyak loh itu 20 mahasiswa ya berarti ya? 20 mahasiswa. Yang dapat Iya betul. bantuan subsidi itu. Insya Allah, Tapi bukan berarti ada juga yang berbayarnya ya? ada Ada Tapi ya. mungkin kita kan namanya syarat beasiswa itu pasti kan ininya lumayan ketat lah. Ketat ya. Persyaratannya. Jadi Berarti itu sampai biaya hidupnya juga ya? Iya, Ditanggung ya? Oh ada ini ya, Makan uang 3 saku kali kayak sehari. ini. kalau uang saku enggak, maksudnya biaya hidup yang pokoknya Itu biaya pendidikan aja udah lumayan. Iya Bersyukur banget itu. Karena ada uang saku Udah sama juga gitu. iya. Kalau uang saku dari Saudi nanti, jangan dari Indonesia. Belum dapat kalau dari Indonesia. Ya makanya ini pentingnya jenjang pendidikan sudah harus dipikirkan oleh para orang tua ya, bahkan dari usia yang yang playgroup itu juga harus penting untuk dipupuk ya dari sejak usia dini. Tapi kalau dengar Ustaz, Heeh. dari Kemenah juga ada kan kalau nggak salah tuh Apa tuh? program Beasiswa. beasiswa itu kan full kuliah yang buat Yang ke luar negeri, ke Nggak, Timur yang Tengah. di kampus-kampus. Oh, ada. Di kampus ada. Kemarin tuh baru dapat kabar dari temennya istri tuh. Istrinya temen tuh. Gitu. Jadi istrinya kuliah full tapi online dia. Online sih, bisa ke kampus bisa online. Gitu. Jadi dapat uang saku full beasiswa dari S1. Nah, itu nggak tahu kerjasama gimana tuh dari Kemenang ke kampus atau kampus ke sana gitu kan. Tapi ya insya Allah lah kalau di Barangkali Asuna, mungkin kedepannya kan bisa seperti itu ya, kan alhamdulillah. kalau di Kolaborasi. Asuna nggak kalah lah. Maksudnya dalam arti ijazah S1 sudah resmi. Walaupun kita masih menginduk sekarang ya. Cuman ijazahnya sudah diakui. Terus pembelajaran ya alhamdulillah lah kita tahu semua ustadz dosen-dosennya ya ustadz yang tersebar di wilayah 3 Cirebon sebagai dai-dai dan khotib
Jumat itu kan sudah senior insya Allah lah. Insya Allah ya. Ya semoga lah kita doakan. Ya bertahap lah namanya Ya, juga betul, masih betul. baru ini kan. Iya, namanya juga Masih merintis kan. baru ada yang namanya Mahat Ali itu yang baru beberapa tahun yang lalu saja. Ini baru meluluskan satu angkatan ya? Apa dua? Ya, angkatan pertama Ya kemarin ya. Tahun ini angkatan kedua berarti. Ya. Ya, yang paling utama mah pokoknya lulusan As-Sunnah ini mau yang dari SD, MTS, MA, Mahat Alinya insya Allah semoga dengan kurikulum yang ada bisa membentuk karakter mereka nih. Iya. Ya, sebagai seorang muslim yang nggak cuman istilahnya artinya nggak cuman sekedar mondok saja, tapi punya karakter. Ya, itu kan yang lagi dicari sama Karakter orang ya. bahkan setiap orang ya, pasti karakter sudah ya, mulai melek karakter dengan karakter itu gitu. Bahkan kurikulumnya juga kan mengarah ke situ ya, pendidikan Iya, karakter seperti itu ya. Iya, karena memang di luar sana itu apa ya, kayak Muslim tuh ya kayak sekedar Islam KTP gitu Iya. doang gitu. Jadi Tapi nggak pentingnya ada karakter yang iya melekat karakter pendidikan Islam tuh harus ada di dalam setiap diri seorang Muslim ya. Iya benar-benar. Termasuk apa yang mungkin dilakukan oleh teman-teman guru-guru di sini, bagaimana menanamkan akhlak yang baik gitu ya. Karena bukan tidak mungkin ke depan itu kayak misalnya gaya hidup gitu Iya. kan. Insya Allah, Kemudian insya Allah. apa namanya, kita nggak tahu lingkungan masyarakat yang akan kita jalanin di luar setelah lulus dari seperti pendidikan apa, di sini tuh seperti apa ya, itu kan nggak tahu. Beberapa kali kita mendapati masyarakat yang gaya hidupnya konsumtif gitu kan, itu kan bisa berdampak pada sesuatu hal yang mungkin tidak kita inginkan gitu ya, bahkan mengarah pada pelanggaran kriminal ya. Itu kan banyak tuh lagi marak tuh. Iya, marak banget. Pentingnya pendidikan karakter nih, makanya di sini ya. Ya sepengalaman Ana di pesantren ya, di pesantren itu diantaranya mengajarkan itu tuh. Oh iya. Ya, jadi di pesantren itu kita lihat kalau ya pesantren kita tidak pungkiri ya sekarang itu pesantren banyak yang high class dalam arti finansialnya. Jadi orang-orang yang masuk pesantren pun nggak sembarangan sebenarnya gitu. Tapi kalau kita lihat kesehariannya di pesantren itu beda sama orang-orang ya dalam tanda kutip high class yang di luar gitu. Jadi ketika di pesantren mereka rata tuh. Oke. Ya makan bareng sama apa namanya tempe kering. Iya, ya satu kan? nampan gitu kan. Nampan, kebersamaannya dapet gitu. Sehingga betul. mereka dilatih ya, untuk tidak apa istilahnya berlebihan High class. dalam gaya hidupnya. Gitu. Bukan berarti kita nggak boleh bilang orang itu high class ya dalam arti high class sebenarnya tidak, tapi kan yang kita minimalisir itu adalah itu tadi apa sih namanya gaya hidup yang terlalu mendewakan apa istilahnya harta privilege pemandangannya, kemewahannya, flexing lah zaman sekarang. Flexing. Ya Kebanyakan flexingnya gitu. Benar-benar ya. Meskipun di lingkungan keluarganya bisa jadi dia high class ya. Sehari-hari makannya ayam daging itu kan. Iya kan. Tapi ketika masuk pesantren mereka bisa nyetel diri gitu ya. Bisa langsung beradaptasi dengan ya, meskipun banyak juga yang mungkin ada juga beberapa yang tidak langsung bisa beradaptasi saja. Betul. Tapi kan itu proses ya. Ya itulah makanya mereka sedikit demi sedikit lah pelan-pelan akhirnya jadi mengerti. Ditambah lagi kan di sekolahnya kita ajarkan tentang bagaimana cara bersyukur, qanaah, atau bagi yang mungkin sedang ada ininya, sedang tidak baik-baik saja ya diajarkan untuk sabar. Ya kan? Itu semua kita insya Allah kita ajarkan. Itu jadi kombinasi yang sangat bagus tuh antara kehidupan nyatanya, kesehariannya dan ilmunya. Jadi prakteknya langsung di pesantren itu. Iya, karena kan kita juga banyak mungkin mendapati literasi bahwa kita tuh harus hidup sesuai dengan kemampuan ya. Jangan kemudian memaksakan diri gitu ya. Ini kan relate juga dengan kehidupan sekarang saja. Banyak orang yang memaksakan diri gaya hidup ya, konsumtif ya, pengen ini, pengen itu, padahal kemampuan terbatas gitu ya. Iya, akhirnya dipaksakan untuk misalnya ya
pinjaman online nih misalnya Iya, ya. betul. Gitu. Kemudian bahkan arahnya juga ada yang mungkin setelah tahap Negatif. pinjol tuh tergiur lagi untuk judol dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi pengen yang instan tapi apa ya istilahnya yang sebenarnya butuh proses tapi dia pengennya instan gitu ya untuk menikmati privilege itu ya. Insya Allah high classnya itu ya. Tapi kalau dari Islam sendiri ada benernya nggak Ustaz kita bahwa hidup itu memang harus sesuai kemampuan gitu ya. Kalau dalam pandangan Islam tuh kayak gimana Ustaz? Iya, Masya Allah. Islam itu tidak ada dalam Islam satu aspek pun yang terlewatkan. Di antaranya udah pasti gaya hidup juga diatur oleh Islam. Ya, kalau kita bicara apakah Islam juga mengatur tentang gaya hidup, sangat mengatur tentang gaya hidup. Ya, sebelum kita masuk ke contoh-contoh ya, maksudnya bagaimana Nabi, para sahabat dan yang lainnya, gitu. Tadi istilah yang tadi antum bilang dalam sebuah literasi, hiduplah sesuai dengan kemampuan, itu sebenarnya konsep Islam. Ya, karena dalam Islam pun ya tidak pernah kita diajarkan untuk, nah ini, ketika seseorang hidup kemudian ya tadi ya bahasa zaman sekarangnya dia flexing untuk dilihat oleh manusia. Iya, apalagi zaman sosmed ya. Apalagi sekarang zamannya sosmed gitu, pengennya dilihat wah bagus padahal kehidupan aslinya nggak seperti nggak itu gitu. Itu kan justru nanti akan mengeluarkan dampak-dampak negatif tuh dalam dirinya. Bisa jadi sombong. Mending kalau dia kaya beneran sombong. Iya. Gitu, maksudnya udah mau miskin, sombong lagi kan ini. Ngerepotin orang lain. Double kill lah istilahnya. Bahkan Iya. ngerepotin orang sekelilingnya. Iya. Akhirnya jadi menyusahkan dirinya sendiri dan yang lainnya. Itu akan terus dikejar. Orang yang gini aja, orang yang sudah beneran kaya aja, kemudian dirinya itu tidak akan pernah puas untuk menjadi kaya. Terus akan pengennya nambah. Nambah terus. Punya rumah satu, pengen dua. Ya kan? Punya mobil satu, pengen yang lain. Mobilnya udah banyak, pengen koleksi. Koleksi. Nah, segala macam alasannya. Karena dia Iya. mungkin sebenarnya sih bingung juga untuk ngeluarin duit lagi kemana gitu. Iya. Akhirnya pelariannya ke sana. Ada yang bilang itu hobi lah, apa segala macam gitu. Di sisi yang lain, kalau dia tidak mampu kemudian bergaya dengan gaya hidup yang sebenarnya bukan pada taraf kemampuannya dia, ini juga bisa berdampak negatif. Tadi kebalik lagi, kalau bisa jadi dia sombong, bisa jadi dia menginginkan sesuatu yang Luar ya kemampuan. pujian apa ya bahasanya itu kalau orang yang selalu haus pujian. Ya, bisa jadi Gila hormat ya. Gila hormat. itu juga nanti dampaknya buruk juga. Sekalinya dia nggak dihormati, nggak dapat pujian, Langsung marah. keluar tuh dengkinya, hasadnya, bencinya. Akhirnya jadi banyak lah. Dampaknya jadi kemana-mana ya. Iya. Dalam hal ibadah saja, ya atau dalam hal misalkan kita ambil ayat la yukallifullahu nafsan Illa wus'aha. Ya. Itu kan dalam ayat tersebut ya walaupun Allah memaksudkannya di situ sebuah ujian ya. Ujian dari Allah itu tidak akan mungkin melebihi kapasitas dari orang tersebut. Maksudnya tapi dari situ kita bisa ambil hikmahnya. Dari masalah ibadah pun sama. Tidak pernah Allah memaksakan seseorang beribadah dengan di luar batas kemampuannya. Contoh, itulah kenapa adanya rukhsah. Ya, contoh misalkan seseorang sholat, ya biasanya atau sholat pada umumnya kewajibannya adalah berdiri. Ketika dia, naudzubillah misalnya kakinya sedang kenapa-napa dia nggak bisa berdiri, Allah kasih rukhsah. Nggak ada tuh langsung, nggak bisa, harus tetap berdiri. Itu di zaman Rasul pernah terjadi. Ada orang perang, pernah dengar nggak yang kebelet bagian kepala? Iya, yang suruh dibasuh. Iya. Kemudian junub, gitu kan, sama sahabat yang lain yang ya sebenarnya itu kesalahan mereka ya. Kemudian kan dinasihatin sama Rasulullah setelahnya. Enggak, itu harus tetap mandi katanya. Padahal kalau mandi bisa meninggal itu orang. Kebuka ininya kan. Apalagi zaman dulu kan belum ada operasi, belum ketutup, belum gimana gitu ya. Mandilah orang tersebut, meninggal dunia.
dimarahin lah sama Rasulullah. Ya. Jadi nggak seperti itu. Ada namanya keringanan, rukhsah. Itu dalam hal ibadah pun kan Allah tidak memaksakan. Dalam hal lebih jauh lagi, dalam hal memilih agama pun, ya kan, Allah tidak pernah memaksakan. Ya, benar. Tugasnya Nabi SAW adalah menyampaikan. Tinggal ya silakan manusia nih mau memilih yang benar, mau milih yang mana. Tidak pernah ada paksaan. Apalagi ya ini kan kita bicaranya masalah dunia ya. Yang di luar batas kemampuannya sudah mau dilihat dari sisi agama, sisi norma, sisi apalah dari segala macam sudut pandang tetap negatif, nggak masuk gitu. Untuk apa juga orang yang seharusnya dia tidak punya ini nyewa untuk bisa dibilang kaya apa segala macam. Itu juga berbeda dengan konsep manifesting. Zaman sekarang kan ada konsep-konsep manifesting. Oh itu biar nanti mindsetnya itu ke arah sana gitu. Nggak gitu cara manifestingnya kan nggak yang dengan cara melebih-lebihkan sesuatu atau memaksakan sesuatu yang sebenarnya dia nggak mampu gitu. Jadi kalau ditanya apakah dalam Islam ada, justru itu konsep Islam. Justru itu konsep Islam ya, tidak memaksakan ya. Bahkan di semua aspek kehidupannya tidak pernah ada paksaan. Iya ya. Ya itu pentingnya kita ini ya. Jadi ngelihat dulu nih. Tadi kayak sahabat aja bisa salah gitu memberikan keputusan ya. Apalagi kita yang hidup di zaman sekarang gitu kan. Nggak hidup bareng sama Nabi, jauh gitu sangat kan. Sangat rentan untuk kita bisa menentukan pilihan yang salah gitu ya. Apalagi di zaman sekarang anak-anak remaja ya, anak muda yang apa istilahnya sekarang tuh ada masa mereka yang ada golongan mereka yang mudah banget nyari uang ya, asli nyari buat memperkaya diri ya dengan misalnya kayak konten dan lain sebagainya, kemudian kaya gitu kan. Ada yang mungkin ya agak susah gitu lah. Dalam arti ada orang-orang yang kemampuannya terbatas sebetulnya. Kemampuannya terbatas, memaksakan diri yang akhirnya melukai atau mencederai orang-orang yang ada sekelilingnya. Sebagaimana mungkin ya informasi-informasi yang kemarin ya ada yang mana pacarnya lah atau orang tuanya, bahkan orang tuanya ke anaknya apa yang sekarang pokoknya aneh-aneh nih. Iya pokoknya sampai pada taraf penghilangan nyawa. Iya dengan alasan ya Allah Akbar. Sampai segitunya gitu. Nah ini bagaimana Islam memandang dan bisa menyetop hal ini, baik itu di kalangan para remaja, para pemuda atau bahkan yang sudah berkeluarga gitu. Iya, poinnya sih ada pada 3 hal. Sebenarnya 2 hal tapi nanti dampaknya ada 1 lagi. Ana pernah sampaikan kalau nggak salah di suatu di majelis hadis tentang ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Seluruhnya baik. Artinya seluruhnya baik ya. Yang pertama kalau dia mendapatkan kesenangan, ya, kegembiraan, kebahagiaan, maka dia akan bersyukur. Dan itu baik untuknya, baik baginya. Kemudian kalau misalnya dia mendapatkan kesengsaraan atau kesulitan, ya, kesusahan, musibah, maka dia sabar. Nah itu kuncinya seorang mukmin, sikap dari seorang mukmin ya ketika menghadapi kehidupan ini antara 2 sebenarnya. Sabar atau syukur itu aja, gitu. Kita menghadapinya nggak perlu bingung. Kalau kita lagi di atas kita bersyukur, kalau lagi di bawah kita sabar. Nah, kemudian tadi kenapa Anda bilang ada 1 lagi, itu di bawahnya itu ya ada qanaah. Ini yang inti dari yang lebih menjerumus kepada mengerucut maksudnya. Mengerucut kepada masalah ini adalah di qanaahnya. Bentengnya ada di situ ya. Iya betul. Tapi dasarnya tadi 2. Dan kalau kita lihat orang yang bersyukur ya, nggak mesti dia itu harus orang yang berlebihan hartanya. Orang yang dicukupkan oleh Allah, cukup itu kan nggak mesti berlebihan ya. Bahkan yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik. Ya, tidak baik. Ya, banyak dari ayat yang menyebutkan wala tusrifu. Ya, janganlah kalian berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama orang-orang yang berlebihan. Karena dalam masalah harta pun sama.
Ya apalagi kalau seseorang orientasi kehidupannya harta. Nah, akhirnya yang dikejar ya harta terus gitu, nggak berhenti. Ada seseorang menetap, oh saya punya cita-cita setinggi langit, tapi Yes. masalahnya ini semua hanya tentang dunia. Maka nggak, ya, akhirnya akan selalu bertabrakan dengan konsep Islam. Karena Islam itu tujuannya bukan ke dunia gitu. Nah, maka orang yang bersyukur ini dia pasti akan mendapatkan kehidupannya tenang. Banyak orang yang hartanya banyak, ya orang kaya, tapi tetap nggak tenang. Malah saking banyaknya hartanya, kayak Bingung. dulu kisahnya apa, Korun. Oh iya, Pernah Korun. denger ya, sering denger ya. Ya, kisahnya Korun. Akhirnya dia bingung, Iya. gimana caranya nyimpen nih harta, Mm-mm. ya kan? Banyak juga orang yang korun-korun bawahnya lagi gitu maksudnya. Korun-korun yang lainnya juga sama. Gimana caranya dia bisa saving harta ini sebanyak mungkin, yang nggak tahu tujuannya, entah dia tidak meyakini bahwa dia akan meninggal Mati. gitu kan. Iya. Ya. Enggak. Jadi nggak tenang juga Nggak sama tenang gitu. juga ya. Walaupun dia Hartanya. hartanya sudah banyak. Mau ngapain aja bisa mungkin ya. Ya, mungkin Secara dia- dunia ya. secara dunia. Tapi tadi letaknya ada pada syukur. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah mengatakan gini, kalau kamu terbangun di pagi hari, asbaha ya, redaksinya itu asbaha, di pagi hari, artinya terbangun di pagi hari dalam keadaan satu badan sehat. Kemudian diberikan kesempatan oleh Allah SWT, maka itu tuh sudah sangat cukup untuk mengawali hari. Itu artinya gini, ya Bersyukur disyukuri, ya. Untuk itu bersyukur sudah cukup bisa ya. menjadi orang yang paling Bahagia. ya tenang lah, Tenang, tenang tenang. hidupnya. Iya. Dalam kehidupan itu dia sudah jadi orang yang tenang gitu. Bisa melanjutkan kembali hidupnya gitu ya. Mm. Walaupun mungkin pagi-pagi belum dapat orderan, sampai siang belum dapat orderan ya. Nah, itu sabarnya, gitu sabarnya ya. gitu ya. Ya boleh syukur, ya tengah-tengahnya sabar dulu nggak apa-apa. Ana tambahkan satu tadi, Oke, ada yang empat. lewat satu. Boleh. Bukan, Oh, bukan. maksudnya di hadis tadi. Hadisnya, Oke, hadisnya hadis, tadi. hadis, ya. Iya. Jangan lupa. Jadi ada 3. Satu, kesehatan badan. Jadi kedua adalah ketika dia mendapatkan Rasa aman ya. rasa aman. Rasa Betul. aman. Yang ketiga adalah ya di rumahnya sudah ada makanan. Ya. Makanan itu Artinya yang dia harus hari itu bisa mewah. Hari makan, itu bisa sarapan lah ya. Nah, betul. Maka cukuplah ini menjadi orang yang ya bisa tenang bisa lah dalam tenang. menjalani kehidupan dalam sehari itu minimalnya. Dan bisa jadi orang yang bersyukur ketika dia bangun tidur, mensyukuri tadi nikmat badannya, iya. nikmat kesempatannya. Itu Allah tambahkan di hari itu nikmatnya. Masalahnya kita nggak pernah bersyukur, padahal kita bangun itu dalam keadaan masih sempurna. Kita Iya. nggak pernah syukuri itu kan. Iya. Bangun ya bangun aja. Bangun. Gitu. Kayaknya bangun tidur tuh ada ucapan syukurnya ya. Dan maksudnya di doanya maksudnya. Iya, di Ya, doanya betul. kan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Pak, sama amatana. Inna syur. Saya bangunin tuh. Iya. Bangunin gitu. Belum lagi kalau kita misalnya rutin zikir pagi itu kan banyak ucapan syukur, Syukur, gitu kan. betul. Banyak Betul, ucapan istighfar yang apa namanya, sejatinya kalau kita mohon ampun itu kan Allah akan bukakan jalannya gitu. Masya Allah. Masuk jalan rezekinya hari Betul, itu gitu betul. kan. Makanya rutin kan zikir pagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan bisa zikir pagi juga harusnya bersyukur dari situ ya. Iya, Karena tidak semua orang dan bahkan mudah untuk bisa zikir pagi. Walaupun kadang waktunya luang gitu kan. Iya gak sih? Ya intinya bersyukur itu akan memberikan ketenangan. Karena tidak semua orang tadi bisa menjalankan kehidupan. Di hadis yang lain Rasulullah pernah bilang begini, jangan kita itu hanya melihat ke atas terus, cobalah melihat ke bawah. Dalam hal dunia Dalam mungkin. hal, iya betul, dalam hal dunia. Iya, dalam coba hal melihat dunia. ke bawah ya. Jangan cuman melihat ke Ke atas. ya. Iya. Nanti kita nggak jadi orang yang bersyukur. Oke. Karena yang dilihat selalu yang di atasnya dia, pengen lagi, dan nggak akan pernah selesai kan. Iya benar. Derajat seseorang Kalau di orang dunia, pengen berarti kan iya. derajat orang di dunia, kekayaan dunia maksudnya, itu juga kita kalau mau hitung-hitung kayaknya
ada lagi dan ada lagi yang lebih dari kita, dari orang tersebut gitu kan. Nggak pernah habis. Lihat ke bawah, biar kita pandai untuk bersyukur. Masya Tapi kadang kita juga orientasi itu bukan hanya keinginan, Ustaz. Kadang memang kita butuh nih sebetulnya. Pengen barang ini tuh sebetulnya bukan karena gaya-gayaan nih, tapi karena kebutuhan gitu ya. betul. Boleh nggak sih kita mikirnya kayak ya jangan dulu kita mikirnya keinginan lah, tapi kita emang butuh gitu. Butuh untuk contohnya punya barang-barang tersebut gitu ya. Nah, contoh misalnya anak udah 4 kan, iya, motor nggak cukup dong. Iya, Kita butuh nih mobil misalnya gitu. kan. Apalagi kemarin motornya Iya. baru hilang, kita kan aduh butuh motor Hilang. banget nih. Gitu kan, iya kan. Misalkan, Iya, ini misalkan motor aja, hilang. Pak. Iya. Makanya yang ideal adalah hiduplah sesuai kebutuhan bukan kemauan. Oke. Jadi kalau misalkan itu kebutuhan, ya nggak masalah. Iya. Jangan kita bilang orang yang punya mobil, wah ini nggak zuhud ini. Salah Iya, konsepnya. iya. Bukan tidak zuhud. Emang Satu, dia butuh. Iya. Dua, dia mampu untuk membelinya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Antum rumahnya gede, mewah gitu. Boleh apa enggak? Ya boleh. Yang penting, satu, kebutuhannya. Kedua, mampu membelinya. Jangan sampai akhirnya yang butuh sih butuh. Ini butuh banget nih rumah gede, anaknya 7 misalnya. Yang kamarnya harus banyak. Tapi nggak ada duitnya, maksain pinjol. Ya salah juga. salah juga. Nggak seperti itu. Sesuai tadi kan bukan kemauan tapi kebutuhan. Kebutuhannya. Yang kedua disesuaikan dengan Becek. ya disesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan. Padahal Allah juga pernah ya kalau nggak salah ngingetin di surat Al-Baqarah 28 berapa tuh? 86. 86 tuh, Pak. Yang apa tuh? Yang apa dulu? Yang itu yang sesuai dengan kesanggupan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Allah tidak membuatnya Tidak seorang membebani dan seseorang di luar kesanggupannya. kesanggupannya. Sebenarnya ayat ini juga harusnya cukup untuk menyadari orang-orang yang memaksakan diri dalam tadi ya menginginkan hidup yang wah, yang padahal sebenarnya dia harus bisa bersyukur dari apa yang mungkin dia miliki, apa yang dia bisa, dibanding orang-orang yang mungkin di bawahnya kan, yang nggak bisa memiliki apa yang kita punya, nggak bisa mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan gitu kan. Makanya tadi sesekali lihatnya ke bawah, jangan ke bawah, jangan ke atas Jangan terus ke ya. atas. Kalau dalam hal dunia, kalau mungkin dalam hal akhirat lihatnya ke atas nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau akhirat itu kan perintahnya Balikannya. fastabiqul khairat. Ya berlomba-lomba dalam Berlomba-lomba. kebaikan. Kalau berlomba-lomba berarti Dulu-duluan nih. duluan mana yang paling bagus. Mana yang Justru paling itu baik. bagus. Fastabiqul khairat. Kalau di masalah agamanya fastabiqul khairat. Astaghfirul khairat ya. Jadi kalau kita justru jangan kalah. Maksudnya jangan mau kalah gitu sama orang yang. Nah, ini juga berhubungan dengan masalah hasad. Itu tadi boleh Anda bilang itu bisa jadi lingkaran setan. Yang mana tuh? Sun? Yang tadi yang orang yang dia tidak punya kemampuannya tapi pengennya Iya. wah di depan manusia gitu. Iya, Itu iya, lingkaran setan. Karena apa? Ketika dia sudah dapat matanya manusia nih, sudah dapat perhatiannya manusia, dia nggak akan bisa keluar dari situ. Kalau dia tiba-tiba terlihat Kayak Nana gitu ya. tidak sesuai dengan apa yang di sosial media, ya hujatannya dapet, ya tuntutannya dapet, ya. Apalagi yang sekarang itu kan. Waduh. Dan kalau dia nggak ketahuan, maksudnya tetap dia berada di Zonanya. lifestyle-nya yang itu kan menjadi tuntutan seumur hidup itu. Sekarang orang misalnya ngelihat konten, kita lihat misalnya konten ya, konten-konten yang biasa memperlihatkan barang-barang yang bagus. Iya, Kan branded. pasarnya memang itu. Ketika dia ditonton sama banyak orang, berarti kan orang mengharapkan dia terus seperti itu kan. Iya, iya. Dan nggak akan bisa berhenti. Nanti Karena nambah tuntutan lagi, itu ya? Karena tuntutan. Algoritmanya kan begitu. Algoritmanya Iya. gitu. Nggak Terus berhenti. gitu. Sampai makanya tadi fenomenanya, kejadiannya mau minta beli motor yang bagus ke orang tuanya nggak dikasih, sampai Iya. menyiksa orang tuanya. Betul. Atau Bahkan ada ngebunuh tren kan. malah. Oh iya ya. Ada tren tendang pintu kan dulu kan. Dulu. Iya, beberapa pernah iya masih berapa tahun ini sih, maksudnya ada tren tendang pintu dapat motor ini motor gitu. Tendang pintu dapat motor ini gitu. Jadi Tantrum. iya, jadi orang tuanya kayak ya diancem lah gitu. Tendang pintu apa? Ya Allah. Kemarin besoknya datang motor. Banyak yang membuat konten-konten seperti itu gitu kan, yang artinya
Ini juga nggak benar sebenarnya. Iya, Ini Iya. kayak jadi kayak tidak melegalkan. mengedukasi. Iya, jadi Iya. mengedukasi. Seperti Malah itu. jadi Ya, kayak itu salah mendukung. satu bentuk yang memaksakan diri sih ya. Iya. Jadi Mereka kan nggak mendukung tahu sikap orang tua durhaka nih dong kalau narinya gitu. dari mana nih ya. Iya. Masa ngutang kah apa mungkin ke bank dan lain sebagainya sehingga terjerat riba kan ini malah jadi bahaya juga buat keluarga mereka gitu. Ya dampak buruknya banyak, terus apa namanya, ya sambung terus menyambung gitu. Tadi makanya dibilang ya, seperti lingkaran setan, nggak akan ada habisnya. Yang ujungnya kalaupun habis, setan itu menang karena berhasil membuat orang itu ya tadi membunuh apa segala macam, Bahkan melakukan jadi bahkan dosa-dosa besar, bahkan bisa iya dia bundir saking loh. stresnya gitu. Saking Iya. udah gimana nih gitu kan udah ketahuan apa Berarti dan sebagainya. sampai dengan melakukan perbuatan-perbuatan kriminal seperti itu emang saking bahayanya ya lingkaran Betul, setan betul. itu saja. Iya. Dari lingkaran setan itu Dan saja. ya syaitan tidak pernah berhenti untuk terus menggoda kita kan. Iya ya. Benar. Nggak berhenti, dia terus dari satu level ke level yang lain. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah menyampaikan dalam kitabnya itu di masalah tazkiyatun nufus, dampak dari dosa atau maksiat yang dilakukan seorang hamba, tapi dia nggak mau bertaubat. Ya, beda cerita kalau bertaubat, kalau dia minta ampun ya. Nah, tapi salah satu dampaknya adalah itu tadi. Jadi dosa itu akan melahirkan dosa yang lainnya. Oh iya. Jadi nggak berhenti gitu loh. Iya. Kita melakukan satu dosa. Kayak bohong lah. Setan ini nggak akan berhenti sampai situ. Oh udah cukup. Enggak. Kayak bohong misalnya. Ya dia nanti akan terus berbohong ke level selanjutnya sampai pun Fitnah. pada apa namanya bohongnya skala yang lebih tinggi lagi dan yang lainnya. Ya, jadi menutup satu dosa dengan dosa yang lain, Dengan yang lain. malah jadi makin Gede. besar ya kan, numpuk tuh. Iya. Terus bingung di ujung tobatnya gimana. Nah, ini mungkin kadang Ya akhirnya stres dia kan. ya stres gitu kan. Iya, makanya sekarang banyak bahkan ya dari informasi anak-anak muda yang ke psikolog. Iya, maksudnya karena mungkin apa ya, informasi yang begitu cepat diterima ya sehingga mereka menginginkan seperti orang dewasa misalkan gitu kan yang bisa mengerjakan segala sesuatu dan sebagainya. Yang akhirnya kalau dia tidak mampu memaksakan diri ya itu bisa jadi tadi ya psikiater, banyak yang mampu ke psikiater, yang nggak mampu ya mungkin Iya ya. artinya pelampiasnya ke yang lain gitu kan, entah negatif dan lain sebagainya. Nah, perihal hal ini nih, Seth, nih mungkin barangkali apa ya istilahnya, gimana cara mengarahkan mereka yang tadi sudah mentok nih biar mereka tahu jalan pulang gitu, Seth. Artinya jalan pulang mereka tuh ya bertaubat gitu kan, berhenti dari lingkaran setan itu. Nah ini gimana Seth, barangkali Mungkin banyak juga yang sudah terjerumus masuk dalam lingkaran setan itu. Pengen keluar tapi bingung malah nggak bisa. Ya, Iya, karena udah semakin dalam, udah semakin larut dalam. dengan apa yang dibisikkan sama setan itu gitu kan ya. Iya. Gimana cara keluarnya, Ustaz? Pertama kita lihat dulu sumbernya itu. Kalau kita analisis ya, biasanya Masalah orang seperti contoh deh. itu dilihat, mereka melihat dari pandangan orang lain. Biasanya orang yang kepengen begitu, sedangkan dia tidak mampu gitu. Itu kan karena melihat orang lain. Oh iya benar. Bahasa keren zaman sekarang terinfluence Oh, dengan iya benar, orang-orang yang di orang-orang influencernya. atasnya, influencer yang itu ya. Iya. Gitu. Nah, ini kan berarti sudah masuk ranahnya hasad. Tadi makanya singgung juga hasad tuh masalah juga Masalah nih yang sumbu- bisa menimbulkan sumbu ini juga ya. diantaranya hasad juga gitu. Ketika dia hasad, apa namanya, sudah tidak suka melihat seseorang kaya sendiri, dia Iya, iya, pengen gitu sampai wah pokoknya begini, atau bahkan sampai pada tarafnya dia melihat kesenangan orang lain itu dia nggak seneng. Itu udah hasad yang level tinggi itu. Kacau sih. Berarti kan itu di hatinya yang bermasalah. Ya. Hasad itu valid sudah, semua jenis hasad itu tidak baik kecuali dalam apa tadi, masalah kebaikan agama. Ya, yang disebutkan dalam hadis kan seseorang diberikan ilmu, ya kita istilahnya tapi bukan hasad, ini ghibthah, ya keinginan yang besar untuk
tadi nggak kalah dari orang yang berilmu atau orang yang dikasih harta tapi dia mudah untuk mengeluarkannya di jalan Allah gitu. Ya, tapi selebihnya dari itu maka bisa disimpulkan dari awal mulanya itu dari hasad, iri, irinya gitu kan, itu. ya. Naik level lagi dengki. Nah, berarti yang perlu dibenahi apanya? Dari dalamnya. Sumbunya. Sembuhin dulu hatinya. Jangan sampai dia itu ketika melihat orang selalu pengen begitu, apalagi di atasnya, apalagi bla bla bla, selebihnya. Nah, ya akhirnya balik lagi ke poin yang pertama. Kuncinya ada di syukur, sabar, qanaah. Oke, itu ya. Ketika dia dapat nikmat, apapun itu nikmatnya, kita tuh lihatnya jangan ke atas, ke bawah. Kita cuman dikasih, misalnya, ya pagi ini cuman sarapan kopi sama roti, apa misalnya. Roti hangat yang bisa keliling tuh. Ya, 2000 tuh roti hangat misalkan. 2000 kan biasanya. Kita syukuri. Syukuri ya. Jangan ngelihat, itu kalau yang kelas atas makannya begini, minumnya begini. Enggak, jangan. Ya, lihatnya jangan ke atas tapi ke bawah agar kita bisa bersyukur. Kalau kita berada di bawah, kita sabar. Sabar. Ya. Dan kuncinya ada pada tadi qanaah. Qanaah itu apa sih? Merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Karena mau sekaya apapun kita, kalau nggak ada sifat qanaah itu, ya nggak selesai-selesai. Satu pengennya dua pengennya tiga. Yang dikejar apa sih? Itu kan. Yang dikejar apa? Kerja tuh emang nggak boleh? Kerja boleh. Boleh. Bahkan kerja kita totalitas dalam bekerja itu sifat seorang mukmin. Al mukminuna ala syurutihim. Ya. Sudah ditetapkan syarat ketentuannya untuk bekerja, ya dia totalitas di situ. Iya. Dalam hal kerjaan kita totalitas, oke, bagus. Tapi nggak sengoyo itu juga. Artinya sampai meninggalkan hak-hak yang lain, kewajiban-kewajiban kepada Allah apalagi paling utama gitu kan. Ya. Kemudian ya ketika orang sudah seperti itu, hilang sudah qanaahnya. Qanaah itu tadi Ana bahas lagi ya. Qanaah itu nggak mesti memang seseorang kita lihat, oh masya Allah hartanya berlebih, hartanya banyak, terus kita bilang nggak qanaah, nggak zuhud, nggak juga. Merasa cukup apapun yang Allah berikan. Kalau Allah berikannya banyak, ya kan, yang penting kita salurkannya dengan baik, dengan benar. Nah, di antara syukur itu, bentuk syukur itu bukan cuma bilang terima kasih ya Allah, alhamdulillah, nggak cuma itu doang. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan syukur itu nggak cuma di lisan, di hati dan dengan perbuatan. Jadi kalau tadi ada orang yang kaya tapi dia bersyukur kepada Allah secara lisannya, secara hatinya, secara perbuatannya. Contohnya perbuatan itu apa? Ini orang kaya banyak banget dia sedekah ke orang miskin. Ini orang kaya banyak banget nih bantu misalnya pesantren, masjid-masjid dan yang lainnya, mengeluarkan hartanya dengan jalan yang baik gitu ya. Maka ya itulah gitu, rasa syukurnya dia itu benar-benar direalisasikan, bukan hanya di omongan saja. Ya mungkin salah satu contoh juga ketika kita olahraga, menjaga kesehatan, itu kan Masya Allah ya, dengan olahraga, dengan menjaga pola makan, dengan ya segala sesuatu, dan itu sebenarnya bisa dilakukan nggak harus kaya dan nggak harus ini ya, maksudnya nggak harus nggak punya harga. Iya betul, maksudnya orang yang mungkin kurang berada juga bisa kok olahraga gitu ya. Ya kalau kita melihat hasad itu kan ya salah satu penyakit hati yang lumayan akut juga ya kalau lihat dampaknya gitu ya, sampai dengan melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain gitu ya. Ya kita lihat aja kalau misalnya dari hasad itu berarti kalau kita ngelihat juga fenomena-fenomena yang ada itu kasus-kasus pembunuhan, kasus kezoliman terhadap orang lain itu terjadi bukan hanya mereka yang terlilit dengan permasalahan ekonomi loh. Ada juga yang bahkan melakukan padahal dia backgroundnya itu dia pengusaha ya. Bahkan kemarin juga kita mendapati kasus otak intelektualnya itu ya
motivator gitu, entrepreneur juga gitu kan, pengusaha juga Orang gitu kan. berpendidikan. Iya, orang berpendidikan ya. Tapi nggak Tapi terdidik ya. bisa juga gitu. Ya itu menunjukkan bahwa harta itu bukan segalanya. Bukan segalanya. Ya berarti kan dia tidak Iya. punya kepuasan batin. Ya, kepuasan batin dalam arti ini ketenangan, ya kan? Ya itu tadi. Makanya penyakitnya ada di hasadnya itu bisa jadi. Ya, nggak tahu motifnya apa, hasad Ya, atau apa? belum tahu sih kalau persisnya Ya, apa. kebencian lah ya. Paling Kebencian. tidak biasanya kan Atau kebencian. mungkin kalau sama pengusaha persaingan gitu ya. Tapi kan yang bukan pengusaha, kepala cabang. Kata Nabi kan orang yang kaya itu sebenarnya bukan yang banyak duitnya, bukan banyak hartanya, walakin al-ghina ghina nafs. Yang merasa cukup jiwanya itu selalu merasa cukup, itulah orang yang kaya. Itu orang kaya. Bukan masalah harta. Itu yang bahagia. Kalau hatinya sudah merasa cukup, nominal tuh hanya sekedar nominal gitu. Ya, secara angka ya. Ya, Allah cukupkan dengan tentu dengan ketawakalan ya. Jadi apa yang sering antum sampaikan tuh usaha ikhtiar doa Duit. Nah, itu kan Usaha ikhtiar dan tawakal. ujungnya itu kan ada di tawakal. Iya, benar. Kata Allah kan wa may yatawakkal 'ala Allah Allah. wa huwa hasbuh. Iya. Allah akan cukupkan. Benar tadi. Kerja totalitas dalam kerja, kita doa ikhtiar, habis itu tawakal. Nggak usah terlalu ngoyo yang sampai wah ambisi banget harus begini harus begitu. Iya. Nanti kecewa sendiri. Udah kecewa ntar ujungnya begitu tadi kan. Iya. Udah capek, kecewa lagi. Aduh. Kayaknya nggak mikir panjang lagi Nggak ya mikir kalau udah. panjang. Jadi mikirnya pendek berarti ya kalau Iya, nggak mikir pendek. panjang. Setannya maksud. Setannya. Setannya sudah menguasai itu. Ya bisa jadi juga karena pendidikan agama ya kurang gitu ya, mungkin Oke. jarang dengerin ceramah mungkin ya, atau Iya kan 3 siraman poin tadi kan rohaninya kurang ya. kayak syukur, sabar dan qanaah itu kan bisa didapat dan bisa melekat pada diri kan dengan tadi ya, menuntut ilmu, menghadiri majelis, ngecas diri gitu kan, Masya Allah bahasanya Di itu antara ya. solusinya Kajian-kajian di hotel ngecas mari diri. bersekolah di Asun. Sunnah, Masya Allah, masuk Beko. Masuk ya. Masuk. Iya Masya. dong. Ya karena biasanya Masya Allah ya saya lihat artinya dalam pembelajaran Insya Allah, dan di iya. pesantrennya saya lihat wah luar biasa sih. Ya bahkan dari sejak TK itu sudah diajarkan tentang bagaimana apa namanya tadi bersyukur. Menabung akhirat. Anak saya kan Sabar suka itu main juga. ke radio, Masya Allah. Masya Allah. Perlu diedukasi sejak dini. Perlu Betul. Edukasi ini saja. Ya biar nggak keterusan nantinya itu kehidupannya tidak terkontaminasi dengan tidak mudah ya. Kita nggak bilang full akan terjaga, tapi setidaknya meminimalisir karena mereka punya pondasinya itu. Ya syukur, sabar, ya, dan qanaah itu selalu kita ulang-ulang tuh di dalam pembelajaran itu. Karena memang ya gimana ya di zaman yang seperti sekarang ini yang begitu mudah mereka mengakses para influencer idola mereka tuh, ya itu dampaknya bisa, masalahnya kan nggak semuanya orang pinter aja, orang yang berpendidikan aja belum tentu cerdas dalam menyikapi gitu kan. Apalagi orang-orang yang masih anak-anak. Ngomong-ngomong soal pesantren itu ya, ada juga dulu pernah punya kayak kenalan gitu ya, adik kelas sih sebenarnya. Dia kalau dari segi penampilan sih biasa aja gitu. Ya biasa aja. Bahkan kayak cenderung nggak ada tanda-tanda inilah anak pesantren. Begitu tes ngaji itu dia Masya Allah gitu, bacaannya bagus, banyak ngafalin hadis-hadis gitu kan ya. Terus juga hafalan Al-Qurannya juga lumayan gitu kan. Padahal penampilannya biasa aja gitu. Iya, pas ditanya, iya mas dulu saya pesantren gitu ya. Kalau lihat dari penampilan nggak ada tanda-tanda stylish bahkan gitu. Nah, ini termasuknya yang ini nggak sih, futur nggak sih kalau dari hal penampilan? Ya kalau tergantung penampilannya yang dimaksud gimana. Kalau sudah menyelisihi syariat, robek-robek ini Tat. Oh gitu. Ya kalau sudah menyelisih syariat sudah harus diperbaiki gitu. Tapi kalau penampilan yang ya stylish tapi masih dalam koridor syariat tidak masalah. Toh
Rasulullah tidak melarang secara mutlak gitu. Ya Iya, ada iya. batasan-batasannya aja Iya. gitu kan. Iya ya. Ya apalagi kan kulturnya kita di sini sama di sana kan berbeda. Maksudnya jangan kita anggap kemudian oh di Saudi pakainya jubah semua, kita harus jubahan di sini. Jubahan, Enggak juga kan enggak juga. gitu. Beda. Itu kan kultur, bukan Budaya dalam masalah gitu ya. dari syariat ya. iya gitu. Batasan syariatnya Intinya kan kan sudah ada, sudah menurut- jelas gitu. Ya kembalikan kepada urfnya kita di sini, kebiasaan kita di iya. sini, sesuaikan dengan syariatnya gitu. Tapi bukannya kita tuh harus bangga dengan penampilan yang Islami gitu, Ustaz? Jelas. Ya Islami Nah, itu karena Islami tadi kan mungkin sesuai maksudnya dengan urf gitu ya. beda loh ya, Islami dengan Kebiasaan. Arab. Oh iya. Arab kan nggak semuanya juga Oh iya, Islami benar-benar. gitu Iya. kan. Tapi bukan berarti jangan pakai jubah juga. Iya silakan pakai pakaian apapun dan berbangga dengan pakaian kaum muslim, berbangga menjadi seorang muslim. Yang menjadi identitas ya. Seperti slogannya mereka itu proud to be muslim gitu kan, bangga dengan menjadi seorang muslim. Oh dipakai, masya Allah. Masya Allah. Produk yang mana itu? Produk Mekka itu. Iya. Sama. Iya. Ya, kita perlu berbangga, betul. Iya. Masya Allah. Tapi ya tadi Maksudnya bisa semua Bisa ya. saya masukin ya. sekolahan dapat. Oh, ini Bridging double gitu ya. kan, gitu. Iya, dalam Islam pun kita diajarkan kita nggak boleh yastakin. Yastakin itu terlihat miskin. Oh iya. Jadi kita yang paling bagus itu adalah khairul umur al-wasat. Sebaik-baik semua perkara itu yang di tengah-tengah. Yang di tengah tuh maksudnya sesuai koridornya. Tadi kalau antum bahas masalah style. Oke, stylenya seperti apa? Indonesia nih. Indonesia ininya misalnya koko, sarung misalnya. Iya. Atau yang lainnya gitu kan. Tapi nggak mesti juga harus yang robek-robek, udah robek-robek gitu kan. Saya Ya jatuhnya ke etika itu mah ya, bukan masalah agama gitu iya, kan. Robek-robek mah. walaupun memang dulu Rasulullah dikatakan kan bajunya sobek. Itu kan karena memang tidak Karena memang kondisinya iya, seperti karena kondisinya itu ya. bukan karena nggak mau. Kalau memang bisa untuk memakai baju yang terbaik, yang bagus, apalagi khudzu zinatakum inda kulli masjid. Setiap masuk masjid pakai pakaian yang paling bagus. Kalau ada yang paling bagus, kenapa harus milih yang jelek gitu? Iya benar. Tapi juga nggak berlebih-lebihan. Ya, Pakai jubah 5 gitu kan sangat berlebihan ya. Iya, depan gitu. maksudnya berlebihan itu ya tidak sesuai lah ya. Atau berlebihan dalam arti terlalu banyak. Ya, hari ada 7, pakaiannya sampai 10 kali 9. lipat, Wah, 70 misalnya. Wah, itu harus ganti tiap pagi hari. sampai siang ganti, siang sore kan. Sore ganti. Malam ganti. Ya kalau dipakai semua, kan Iya, itu nggak mesti dipakai semua. Iya. Akhirnya Kadang ada tuh sisanya kamu-kamu yang gitu, saya nggak punya baju, pas dibuka lemarinya baju semua. Ada tuh kamu-kamu gitu. Masya Allah, gitu ya. 3 kuncinya tadi ya, syukur, sabar, Sabar, sih. qanaah ya kita. Iya, tapi kayaknya konah radio Harus konah maksimalin. banget ya. Qanaah ya. Cukup banget, perasaan cukup banget gitu. Merasa cukup banget. Masya Allah. Apalagi punya ini kan WO qanaah itu. Wih, iya makanya konahnya cuma cukup banget gitu, nggak keluar-keluar nih. Iya. Ya, aman Ustaz ya. Berarti Insyaallah. langsung lagi habis dari sini langsung ya. Iya. Pulang. Insyaallah. Langsung ke sekolah lagi, Sat. Enggak. Sekolah. Tadi kita ngobrol-ngobrol Lebaran, santai malam. ke sekolah Iya. gitu. Sekolah lagi. Enggak ya. Iya. Enggak ya. Nanti lah insya Allah lah dari sekolah main ke sini. Oh, Biasa talk show lah. Kita Oh, boleh, ngobrol-ngobrol boleh. tentang Boleh banget, boleh banget. pendidikan. Iya, iya. Boleh. Era pendidikan zaman sekarang gitu ya. Ntar diagendakan lagi aja saat. Iya. Nanti ada tema yang menarik nih tentang masalah teknologi. Teknologi. Iya. Di Asuna ini ada gebrakan baru. Wih. Jadi teknologi yang insya Allah sejalan dengan, maksudnya sesuai dengan nilai-nilai Islam ya. Kan banyak di luar sana teknologi, tapi kan 4.0. iya dimanfaatkan untuk sesuatu yang Kurang tidak baik. benar gitu kan. Nah, di Asuna nanti insya Allah ada satu gebrakan teknologi dari nol dari TK sampai yang paling gedenya. Insya Allah ya. Dan berpotensi menjadikan Asuna Satu-satunya. menjadi Islamic Global School Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. dengan kurikulum itu. Allahu Akbar. Amin. Masya Allah. Kan pas kita talk show yang berempat yang terakhir juga itu perlu ditayangin lagi Ustaz.
Oh iya. Ini kita bahas juga di akhir tuh ada kayak bahas teknologi gitu sih, kayak kode Yang sama ya, Ustadz Evan. sama Ustadz Evan, Yang di Ihsan. sana. Iya, Oh, di sana tuh. Iya, Iya, jazakallah Insyaallah khairan. Ustadz, jangan khairan Ustadz atas semua ini. Semoga para pemuda-pemudi di sana ya bisa Saya mendengarkan mendengarkan dan tersadarkan dan kembali kepada jalan yang benar. amin, amin, amin. Amin, Allah. Insyaallah, insyaallah. Amin.